Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Bogor Jakarta. Nama saya Evan, IHSG. Hari ini menguat tipis banget. Tutup di 7778,49. Candlenya sih cenderung doji ya, meskipun higher high dan higher low. Ya, agak susah nyebutnya sih. Maksudnya adalah pergerakan hari ini IHSG didominasi oleh beberapa saham aja brand. Tapi yang jelas adalah level pullback terdekatnya yaitu di 7655 belum ditembus dan 7546 yaitu level change of karakternya juga belum di breakdown. Jadi masih ada kesempatan atau ada peluang IHSG lanjut langsung ke 8.000-an atau lebih tinggi ya. Beda cerita kalau ternyata udah breakdown 7546 tutup di bawah 7546, berarti terbuka peluang untuk koreksi lebih tinggi. Retracement-nya dimulai, terbuka peluang untuk koreksi lebih tinggi, koreksi lebih rendah gitu ya. Koreksi lebih rendah ya sekitar 7400, 735, 7300-an dulu. Area bekas resisten yang di breakout. Kurang lebih segitu, sisanya masih sama. Dan kita lanjutkan ke saham-saham yang masih masuk ke dalam watchlist. Masih ada banyak. Pertama masih Akra yang hari ini menguat 2,6%, tutup di 1560. Berhasil tutup di atas TP1 tapi belum berhasil tutup di atas extend TP1 paling atasnya ya. Dan mudah-mudahan lancar ke 1640 target TP2 itu sih. Jadi area ini juga perlu diperhatikan sih. 1555 setidaknya ini udah tutup di atas 1555. Jadi kalau misalnya mau dibilang ini ada setup CB1 bisa juga gitu. Nah, buat yang masih punya barang mau gemukin equity dulu, boleh take profit sebagian aja. Sisanya di hold, pasang trailing stop. Atau kalau pasang trailing stop di 1480 pun masih oke rasanya ya, maksudnya masih cuan gitu. Belinya kan agak bawah tuh 1440 gitu ya, atau 1415. Yang berikutnya ada Buka. Masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 107, jadi hold dulu aja, mudah-mudahan lancar ke target TP 1 ada di 138. Kemudian Bumi hari ini melemah inside bar pattern candle-nya. Jadi buat yang masih mau incar Bumi untuk nge-swing coba incar di sekitar area 111 yang kemarin di breakout ya. Kemarin nge-breakout-nya ada imbalance, kemudian lanjut ada rally base rally itu. Jadi coba incar di sekitar 111. Masih ada kesempatan atau ada peluang ke 128 sih target full cycle-nya. Cuman kalau beli di harga 122 ini ya ketinggian juga belinya gitu ya. Terus GJTL strategi untuk tanggal 24 September. Di strategi yang ada di rekomendasi adalah belinya ngantri di 1300, stop lossnya di bawah 1220. Tapi karena tadi sempat turun ke 1305 dan pembal agak-agak alot gitu ya. Dan setelah ditimbang-timbang area 1315 yaitu closing di tanggal 5/9 kemarin, rasa-rasanya masih kuat untuk jadi support gitu setelah kemarin di breakout di tanggal 23. Maka tadi waktu market lagi jalan di sekitar harga waktu masih di 13.20-an, 13.10, 13.15 gitu ya, itu diajak beli. Jadi ya nggak terlalu jauh lah bedanya. Stop lossnya sama di bawah 12.20 dan targetnya di target full cycle 15.60. Terus HMSP hari ini masih menguat, akhir-akhir low candle-nya aman disimpan, mudah-mudahan lancar ke 850. Target TP1, target TP2 nya ada di 980. Kemudian yang berikutnya ada Harum. Akhir-akhir low sih candlenya, tapi cenderung indecision ya. Candle dengan body kecil dengan shadow atas dan bawah yang jauh lebih lebar atau panjang atau gede dibandingkan dengan body candlenya.
gitu. Jadi buat yang udah punya barang masih aman disimpan, buat yang belum punya dan masih mau ngantri, misalnya masih mau ngantri di area hijau-hijau itu, ya diantriin nggak masalah. Buat yang udah punya sih simpan dulu nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa ke 1700 bisa bikin change of character breakout 1590 ya. Setelah Harum ada Inco yang hari ini akhirnya menguat. Sebenarnya kemarin-kemarin juga Inco masih masuk ke dalam watchlist, cuman karena belum ada pergerakan yang cukup signifikan biar nggak terlalu panjang, sementara pinggirin dulu gitu ya. Hari ini ada pergerakan, jadi ini ngingetin aja buat yang masih punya barang simpan dulu selama nggak tutup di 3600 atau lebih bawah ya masih aman disimpan. Mudah-mudahan lancar ke target TP2 ada di 4200-an. Kemudian INTP berikutnya hari ini doji candle melemah tipis 0,4%, boleh dibeli buat yang belum punya dan berminat. Stop lossnya masih sama kalau turun dan tutup di bawah 6275. Target pertama di 7900-an, target TP2 ada di 8950. Kemudian ada MDKA hari ini menguat, mantep nih. Akhirnya ada uget-uget jalan. Tutup di 2340, aman disimpan lah ya. Harusnya udah punya barang sih karena terakhir ada di rekomendasi untuk tanggal 24 September, belinya langsung di harga closing kemarin yaitu di 2290. Jadi harusnya udah punya barang, disimpan dulu. Kalau udah punya barang, stop lossnya kalau tutup di bawah 2160. Target pertama di 2660, mudah-mudahan lancar ke 2970 ya, target TP2. Berikutnya ada Medco. Akhirnya menguat nih Medco. Ini buat yang udah punya barang simpen aja dulu. Semoga lancar ke atas. Semoga lancar ke atas si Medco-nya ya. Jadi nah ini dia si Medco-nya. Targetnya OTW 1500-an nih, target full cycle dari setup eksternal ya. Di setupnya tuh 2023 sih, 2023. Tapi ini mudah-mudahan masih OTW ke 15-20an lagi. Lumayan lah itu ke sana. Terus MNCN masih aman disimpan. Mudah-mudahan nggak terlalu lama nunggunya ya. Ini udah lama juga sih sidelistnya. Jadi buat yang udah punya barang, selama nggak turun dan tutup di bawah 284 masih aman disimpan. Dan yang berikutnya Pegas masih aman juga disimpan buat yang mau beli. Belum punya barang juga masih bisa. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1395. Berikutnya lagi ada RALS yang juga masih aman disimpan. Belum ada pergerakan yang cukup signifikan, tapi masih aman disimpan lah selama nggak turun dan tutup di bawah 374. Berikutnya lagi ada Unilever. Nah, naik nih. Ini rekomendasi untuk tanggal 24 September, belinya di 2210. Mudah-mudahan pada dapat barang ya, karena di hari sebelumnya waktu market lagi jalan udah diajakin beli juga sih. Mudah-mudahan cepat berhasil tutup di atas 2330 supaya ada setup yang lebih mantep untuk bikin strategi buy lagi gitu ya. Mudah-mudahan juga lancar ke 2600-an untuk gap. Lanjut kita bahas saham requestan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau ada saham yang mau di request, saham favorit yang mau di request dibahas gitu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, atau ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan juga tulis aja di kolom komen di bawah. Saham pertama Wika. Wika agak setengah curhat ini yang request karena katanya nyangkut. Jadi oke lah, kita lihat dulu ya. Kalau kita lihat strukturnya jelas ini downtrend. Break structure yang terakhir dibentuk adalah turun jelas. High validnya di 570. Jadi Wika selama belum berhasil breakout ke atas 570 pakai body ya tembusnya, berarti strukturnya masih downtrend. Dan kemarin ada setup CB1 tapi udah nyampe full cycle. Jadi di area-area sekarang ini sih lebih ke
take profit sih, lebih ke jualan kok. Take profit lebih ke jualan ya. Memang sempat diajakin beli juga waktu, tapi nggak terlalu bawah gitu ya. Di room fast trade juga pernah diajakin. Jadi di area-area harga sekarang ini adalah area harga untuk jualan sebenarnya, kecuali breakout 570, dan sampai sekarang pun belum ada setup baru lagi untuk beli gitu ya. Jadi enaknya gimana kalau misalnya udah nyangkut dan sampai sekarang masih ada, berarti kan emang mau hold, masih mau hold gitu ya. Dengan fakta strukturnya masih downtrend, trennya jelas ini masih turun, naiknya ini belum merubah situasi, belum merubah keadaan dari yang sebelumnya downtrend menjadi uptrend, belum berubah. Ya, sayangnya belum berubah jadi uptrend. Setidaknya sih memang beberapa, ya 2-3 bulan terakhir ini ada zigzag higher low, tapi itu belum berubah jadi trennya dari yang tadi downtrend jadi uptrend. Setidaknya untuk tren jangka menengah sampai jangka panjang itu ya, gitu ceritanya. Mudah-mudahan menjawab. Kalau strategi enaknya diapain ya, harusnya sih udah jualan dari kapan tahu ya, kan minusnya udah 15% gitu ya. Itu sih, cuman mudah-mudahan masih ada nendang-nendangnya nih, ngetes sekitaran 460, 480-an, 450-an lagi. Kalau misalnya mau digunakan untuk exit di situ silakan. Kemudian yang kedua, requestnya ada HRTA. Oke, kita bahas strukturnya. Ini uptrend sih. Saham yang belum terlalu lama, belum terlalu lama ya, udah lama sih IPO-nya. Cuman oke lah, ini udah ketahuan strukturnya. Terus setupnya ada dari tahun lalu, setupnya di bulan Juni, udah setahun yang lalu juga. Dan sudah sampai ke target TP2, kemudian turun nyamperin area pre-entry. Kemudian sampai sekarang, dari Desember 2023 sampai sekarang bisa dibilang cenderung sideways. Range-nya ketahuan lah ya. Gerak harganya ketahuan di range 340 sampai 426. Jadi harga sekarang ini berada cenderung di tengah cenderung ke area resisten. Mudah-mudahan sih ini lagi OTW menuju target TP2 lagi di 575. Dan kalau misalnya belum punya barang, area belinya sih di 340 ya, paling enggak sih 340, atau ya kalau misalnya udah punya barang pun, ini udah buat yang udah punya barang atau misalnya pengen banget beli di harga sekarang gitu, stop lossnya cukup di 366 lah. Kalau turun ke bawah, kalau turun dan tutup di bawah 368 gitu ya, situ aja. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Rabu 25 September 2024. Ada tiga saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung juga bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama ada Indi yang hari ini menguat 5,1%. Seperti yang diinginkan, Indi berhasil tutup di atas 1.600 dan ada change of character. Jadi dari yang sebelumnya itu strukturnya downtrend, begitu breakout 1.600 berubah jadi cenderung uptrend. Ini dia. Jadi sebelumnya ini harusnya ada strategi dan belinya paling nggak di 13.10 atau 13.05 ya. Dan TP1-nya udah disamperin nih. Buat yang udah punya barang, mau ngemukin equity dulu, silakan take profit sebagian dulu. Buat yang belum punya barang dan minat pengen beli, silakan boleh antri di area hijau-hijau ini nih, karena ini baru aja breakout bikin cok. Terus area hijau-hijau ini berpotensi jadi area beli, karena ini adalah order block juga sih, inside bar banyak, ternyata ini inside bar banyak dan jadi order block. Jadi strateginya adalah beli ngantri di 15.20, stop lossnya kalau turun ke bawah 14.30. Kemudian TP-nya di target TP2-nya di 19.40.
Dan saham kedua ada INKP. INKP sebenarnya saham yang udah pernah masuk rekomendasi ya. Buat yang udah punya barang sih hold dulu aja nggak masalah. Buat yang belum punya dan minat pengen belinya ngantri di 8175 aja. Stop lossnya di kalau turun dan tutup di bawah 7.800 dan target TP1 9.000, target TP2 nya 9750. Sama seperti rekomendasi strategi yang ada di rekomendasi sebelumnya gitu. Yang ketiga PDPP. Nah, si PDPP ini pakai ini. PDPP strukturnya uptrend. Close terakhir di sini berarti low valid ada di 458. Singkat cerita dia turun ngambil pullback terakhir ada inducement. Kemudian di sini dia bikin ada setup dominant break. Sempat naik tapi belum menyentuh target TP1 dan turun lagi ambil area entry-nya. Hari ini naik menguat 4,67%, tutup di 560. Strateginya untuk besok belinya ngantri aja dulu di 555. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 520 ya. Target TP1 625 dan mudah-mudahan sih bisa ke target TP2 di 690-an. Entah itu berhasil tutup di atas 685 atau enggak, begitu nyampe 690 sih exit dulu nggak masalah. Kalau misalnya bablas ke atas 625 gitu. Jadi Bapak Ibu yang minat silahkan bikin order belinya di 555. Stop lossnya kalau tutup di bawah 520 dan target TP1 di 625. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.